Ya, hari ini alhamdulillah 15 tahun perjalanan Majelis Taklim saya, maksudnya Majelis Taklim yang dulu UJ pernah bina gitu, maksudnya pernah bentuk. Nah, jadi udah alhamdulillah udah 15 tahun karena dibentuk waktu itu tahun 2007-2006 gitu. Nah, saat itu memang namanya bukan Fatimah Az-Zahra, saat itu namanya Taklim UJ, ya kan. Nah, terus karena beliau sebelum meninggal tuh beliau ngobrol sama saya gitu kan. Ini Majelis Taklim harus tetap ada ya. Ada aku, nggak ada aku, Majelis Taklim harus tetap jalan, pengajian harus tetap jalan gitu. Dan udah nanti ganti aja namanya, jangan Taklim UJ lagi. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Ganti aja Fatimah Zahra. Emang kenapa kalau Taklim UJ? Udah ntar UJ-nya nggak ada. Dia saat itu bilang gitu. Itu tapi bukan, saya nggak tahu kalau itu firasat besok dia meninggal. Tapi dia saat itu mengatakan itu. UJ-nya nggak akan ada UJ lagi. Ganti aja namanya Fatimah Zahra karena perempuan, isinya kan kaum ibu-ibu semua pengajiannya dan supaya kaum perempuan itu bisa meneladani putri Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah ya saya terus pegang amanah ini sampai sekarang udah 15 tahun. Mungkin sebelumnya majelisnya ada laki-laki juga atau perempuan? Oh ya, kalau dulu campur karena kan saat itu masih ada almarhum ya, jadi majelisnya masih campur, ada laki-laki, pengajarnya juga laki-laki karena ada UJ. Nah, tapi begitu beliau udah nggak ada, nggak mungkin saya harus membuka majelis ini harus ada laki-laki, kan nggak boleh. Jadi ya udah khusus wanita dan pengajarnya pun wanita semua, ustazah semua. Namanya sendiri mungkin itu dari almarhum? Ya beliau. Namanya dari Taklim UJ akhirnya diganti sama beliau sendiri yang ngeganti Fatimah Zahra. Fatimah Zahra itu kan putri Rasulullah SAW. Maka beliau bilang kenapa namanya Fatimah Zahra pengajiannya supaya kalian-kalian itu para perempuan bisa mencontoh, meneladani sosok putri Rasulullah SAW walaupun jauh kalau kita untuk membandingkan diri kita dengan putri Rasulullah itu kan jauh, tapi setidaknya kalian berproses untuk menjadi baik, selalu jadi baik tanpa merasa lebih baik, itu yang selalu beliau tekankan gitu. Tapi Umi sekarang maksudnya setelah kepergian almarhum baru sadar nggak sih, oh ternyata ini loh pesan yang almarhum sampaikan tuh wasiat gitu mungkin? Iya, maksudnya baru sadarnya ke situ. Bahkan dulu sebelum beliau meninggal, Baneng, boleh suruh diam dulu nggak? Aku ngomongnya sampai teriak-teriak sakit. Maklum ya, mama ya. Namanya mama. Jadi sebelum beliau meninggal pun, malam beliau meninggal, siang itu saya masih sholat zuhur berdua kan sama beliau. Dan saat itu beliau ngobrol gitu, kamu udah harus siap-siap ya gitu. Siap apa? Saya bilang gitu ya, siap ceramah. Saya bilang enggak lah, saya bodoh ilmu bukan ustazah. Saat itu saya bilang gitu, saya bodoh ilmu bukan ustazah, bukan lulusan pesantren gitu. Enggak, kamu harus bisa, udah harus sampaikan aja, bicara kebesaran Allah, bicara tentang Rasulullah, udah itu aja, nggak usah bicara yang lain. Enggak, udah kamu aja, saya bilang gitu ke almarhum, karena umat masih butuh kamu. Enggak, kamu udah harus siap karena sebentar lagi semua orang lihatnya kamu, bukan lihat saya. Itu jam 2 habis zuhur itu, masih habis sholat berjamaah, dia ngomong begitu. Dan saya nggak punya firasat apapun kalau malam beliau akan diambil gitu. Dan begitu setelah masa idah, saya selesai masa idah, orang di mana-mana manggil saya di masjid ini. Saya juga bingung gitu. Akhirnya saya mikir lagi, apa ini yang dimaksud beliau bahwa semua orang akan lihat saya. Dan beliau juga bilang kamu harus makin sabar, makin ini gitu kan. Karena pasti ujian banyak banget gitu. Dan ya udah saat saya diundang ke sana kemari pun juga saya istighfar, saya minta sama Allah, ya Allah saya ini bodoh ilmu, saya qadarullah ditakdirkan seperti ini gitu, untuk berjalan dari masjid ke masjid, dari luar kota ke luar kota gitu, untuk menyampaikan, untuk berdakwah gitu, maka tuntun saya yang bodoh ini gitu. Saya selalu seperti itu. Tapi amanat dari almarhum jadi beban tersendiri atau jadi gimana mungkin Umi? Iya, kalau beban sih enggak ya, karena awalnya saya hanya ingin, ya Allah saya yang bodoh ini, saya kepengen
manfaat gitu. Saya kepengen dapat manfaat gitu. Dan ya kalaupun berbicara hijrah ya saya akan bercerita tentang hijrah gitu, bukan tentang membicarakan keadaan saya, tapi lebih kepada ya menyemangati. Saat dikasih ujian pun menyemangati ibu-ibu, hanya lebih kepada itu sih. Beban enggak, tapi sekarang justru lebih menikmati karena oh saya ternyata bagian dari umat juga gitu. Anak-anak saya bagian umat dan saya niat ya Allah apa yang saya lakukan, meninggalkan anak-anak, setiap hari saya berdakwah harus kadang safari dakwah sehari harus empat tempat, satu kota, pindah lagi. Saya cuma bilang ya Allah ini buat nyelamatin diri saya, nyelamatin anak-anak saya, nyelamatin keluarga saya. Semata-mata saya cuma kepengen itu supaya Allah selamatin kita, Allah selamatin saya sama anak-anak saya gitu. 15 tahun perjalanan Fatimah Zahra sendiri. Iya. Flashback belakang mungkin jadi mengingat almarhum lagi amanat yang tadi disampaikan nggak sih? Ya pasti ya, karena beliau tuh selalu di setiap pengajian, setiap kali, bukan hanya di depan, kadang di depan saya juga selalu bilang bahwa majelis taklim ini harus tetap ada walaupun namanya membawa nama putri Rasulullah, nama majelis taklimnya Fatimah Zahra. Dia berharap kalian semua terus belajar, berproses jadi baik, nggak merasa lebih baik dari orang, jangan gampang menjudge, jangan gampang dengan pakaian kamu lebih mulia dari orang gitu. Makanya saya selalu sampaikan itu ke jamaah saya. Banyak sekali yang mau ngaji tapi saya belum pakai jilbab, ngaji nggak apa-apa. Kalau perlu nanti saya kasih jilbabnya, nggak perlu pakai jilbab, mau ngaji, yang penting duduk, mau ngaji aja udah syukur, mau duduk di majelis taklim aja udah syukur. Maka saya sampaikan ke pengurus, kalaupun siapapun yang mau datang, maaf seorang PSK sekalipun mau ngaji suruh duduk, bilang gitu. Karena siapa yang mau dakwahin mereka? Yang terpenting dakwahnya kita nggak menjudge orang lain, nggak ngerasa diri kita mulia, nggak menghakimi orang yang belum menutup aurat, tapi doa. Makanya saya selalu sampaikan itu. Ya alhamdulillah udah sampai 15 tahun dan jamaahnya tuh macam-macam, dari mulai pekerja kantoran, mahasiswa, bahkan ada yang ya macam-macam deh. Tapi saya bersyukur gitu, alhamdulillah. Gitu. Membawa nama besar almarhum sendiri sampai saat ini seperti apa? Ya saya nggak mau membawa nama beliau juga, makanya kan diganti namanya Fatimah Zahra karena mungkin beliau juga maunya seperti itu. Ya kita mengenalkan sosok putri Rasulullah saja, bilang gitu. Ya udah akhirnya alhamdulillah sampai sekarang 15 tahun dengan perjuangan yang kalau dulu masih ada taklim UJ, masih ada tempatnya gitu, masih ada rumahnya. Nah begitu rumah saya terbakar, saya pindah ke tempat ini, ya majelis taklimnya pindah di sini. Besoknya tahun depan saya pindah ke tempat lain, ngontrak lain lagi, majelis taklimnya ngontrak lagi. Jadi ya perjalanannya luar biasa gitu, berpindah-pindah. Belum ya berdoa supaya saya punya tempat sendiri untuk karena kan amanah beliau kan, dia tuh pengen punya rumah tahfidz yatim gitu, khusus yatim duafa, bukan pesantren ya, tapi rumah tahfidz yang di situ anak-anak yatim, anak duafa lebih belajar baca Quran, ngafalin itu. Dan saya sama anak-anak saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu ada rezeki sisihin. Kita beli tanah, kita bangun sendiri, di situ juga tempat majelis taklimnya. Terus ada anak-anak yatim tinggal di situ, bahkan nanti ada tempat di situ, tolong sediain makam Umi, nanti akan mau di situ. Saya sampai bilang gitu ke anak-anak saya. Kenapa Umi kok di situ? Ya enak aja, nanti didoain sama anak yatim, setiap hari denger gitu. Pokoknya Umi pengen aja di situ gitu. Jadi Abizar juga kan berkeinginan untuk itu. Ya, makanya dia kerja keras banget di dunia entertain itu. Ya kadang dia bilang, Mi ini udah dapat gaji nih gitu, harus dikirim titip ya buat titip buat tanah gitu, karena kan kita sedang mau membebaskan tanah buat rumah tahfidz gitu. Ini tapi kalau dilihat Abizar sendiri kan ini luar biasa sekali ya, jadi anak laki-laki yang paling besar gitu ya. Betul. Sekarang perjuangan sampai berhenti sekolah mungkin seperti apa? Iya, karena ya kadang saya suka bangga deh namanya seorang ibu ya. Di usia dia yang masih remaja tapi membawa beban, maksudnya kadang dia berpenampilan begini dikomentarin apa jadi beban gitu. Tapi saya selalu mengingatkan bahwa yang tahu niat kamu hanya Allah. Kamu bekerja di dunia entertain ya karena memang rezekinya ada di situ. Tujuan kamu untuk
iniin cita-cita ayahnya pengen punya rumah tahfidz yatim gitu kan, dan dia udah bertekad untuk itu gitu, dan ya udah pokoknya saya terus hanya support gitu, dan nggak usah didengerin apapun orang berkomentar tentang kamu. Orang itu kan hanya melihat sosok di belakang nama ayahnya gitu. Tetap kamu jadi diri kamu sendiri. Bahkan sampai dia kadang juga bilang, nggak tahu, aku juga heran nih apa orang-orang pengennya aku seperti almarhum, padahal kan proses, semua orang kan berproses. Bahkan dia juga masih muda, nggak mungkin dia harus langsung jadi ustadz, kan nggak mungkin. Jadi butuh belajar, butuh kesiapan mental gitu, butuh benar-benar apa yang disampaikan nanti ya benar-benar dari hati gitu kan. Kalau apa yang kita sampaikan dari hati akan ngena ke hati gitu. Nah itu yang saya ajarkan. Bahkan saya bilang sama dia, kamu nggak perlu menjadi beban, karena umi kamu, abah kamu nggak pernah maksa kamu untuk menjadi ustadz. Tapi jadi orang yang baik, itu aja ya, itu aja yang kamu pegang gitu. Kalaupun akhirnya kamu ditakdirkan Allah untuk menjadi seperti itu, kasih hidayah, ya itu bonus dari Allah kan gitu. Tapi kamu jangan jadi beban, kamu cukup jadi anak yang baik, orang baik, kamu sholat, kamu kerjain ibadah kamu, udah itu aja. Itu yang saya selalu tekankan ke anak-anak siapapun. Tapi percakapannya waktu itu Abiza sampai memutuskan untuk berhenti sekolah untuk mencari nafkah untuk menjadi tulang punggung. Ya karena mungkin dia melihat sosok saya yang setiap hari gak ada di rumah gitu ya. Kalau anak-anak berangkat sekolah, saya juga ikut-ikutan berangkat kerja, maksudnya dari sini dakwah gitu ya. Kadang ninggalin mereka gitu, yang akhirnya ya mereka mungkin melihat sendiri perjuangan saya gitu. Dan saya bilang enggak, ini bukan sebuah pekerjaan untuk cari uang, enggak, tapi ini pure ya Allah udah takdirkan seperti ini untuk menebar kebaikan gitu. Dan nggak perlu kamu terbebani untuk harus menafkahi adik-adik kamu, enggak, itu udah urusan umi. Insya Allah rezeki itu Allah kasih ujian kita, Allah ambil sesuatu dari hidup kita, Allah sudah berikan, sudah pasti berikan rezekinya. Nggak mungkin Allah nggak kasih, nggak mungkin Allah sia-siain kita. Saya selalu ituin anak-anak saya, ya udah, tapi pokoknya aku mau berhenti sekolahnya gampang, pokoknya nanti bisa homeschooling, bisa kejar paket, yang penting aku mau cari uang, umi nggak usah capek-capek, jadi apapun aku bisa bantu umi. Itu sih waktu itu. Ya aku nggak bisa, saya sebagai orang tua nggak bisa maksa juga, ya udah, toh sekarang juga saya lebih pentingin anak-anak saya ilmu agama ya gitu. Dan kadang mereka kalau mau homeschooling tinggal panggil guru. Sebagai ibu terenyuh saat itu ya pastilah, ada yang dikorbankan ya, ya, masa depannya dia gitu. Ya pasti. Kadang juga kalau kadang tuh udah di sekolah, di rumah pagi cium tangan gitu ya, berangkat sekolah gitu, tiba-tiba ntar siang udah jam berapa, jam 9 ditelepon guru, umi Abizar nggak masuk. Hah, pernah tadi cium tangan sama saya. Jadi ikut casting gitu-gitu. Jadi akhirnya ribut lagi, kamu gimana sih, ini tadi umi ditelepon katanya kamu nggak ada di sekolah gitu, padahal kamu pagi tadi cium tangan, Mi berangkat sekolah gitu, ternyata dia ikut casting apa gitu. Jadi ya udah deh Mi, aku nggak mau sekolah, aku mau cari uang. Ya udah, kita nggak mau maksa ya. Umur berapa nih Abiza? Abi itu kelas 3 SMA ya, dari 3 SMA, dari kelas mau 3 SMA dia keluar. Ini kan Kak Adiba juga kan sempat itu juga ya Mi ikutin. 3 SMA, berarti 3 SMA itu sudah selesai atau? Belum. Oh berarti pendidikannya terhenti sampai Ya SMA. 3 SMA. Terus dia keluar. Adik sayang kan nggak gitu maksudnya? Enggak sih, tapi dia udah ambil paket kok. Oh, udah ambil. Sudah ambil paket, hanya kuliah yang sekarang dia belum mau kuliah, masih mau ke dunia entertain dulu. Berarti memang sempat istilahnya berbohong juga nih demi Ternyata dia ambil casting, ambil kerjaan orang lain gitu lah. Tapi emang saat ini sudah memberikan nafkah. Alhamdulillah banget. Kayak kemarin saya lagi di luar kota dakwah, si Abi WA gitu kan, Mi ini adik-adik minta dijemput nih, gimana nih gitu. Ya udah, selagi kebetulan si Abi lagi syutingnya lagi off, akhirnya dia yang jemputin adik-adiknya yang di pondok ya kan, terus dia ngajak jalan-jalan gitu. Maka mereka pada pengen diajak jalan-jalan, ya udah gitu kan, boleh nggak? Ya udah, tapi izin sama ustazahnya dulu ya gitu. Ya udah izin, ya udah dijemput, diajak jalan-jalan gitu. Setiap bulannya juga suka memberikan nafkah. Oh iya, dia iya, kalau itu
Mi buat bayar listrik, Mi buat SPP adik-adik gitu sih ya. Kamu ada nggak? Ada, udah gitu ya, alhamdulillah sih, walaupun kita nggak minta ya, kita sebagai orang tua kan mana sih yang nggak pernah mau ngerepotin anak gitu. Termasuk Abizar juga selalu ada di garda terdepan ya Mi. Iya. Hujatan ya Mi. Ada, Masya Allah. Anaknya menjadi garda terdepan, menjadi kepala keluarga. Ya saya kalau saya sih bersyukur sama Allah dengan segala ujian-ujiannya. Anak saya tuh dewasa sebelum waktunya. Mereka ditinggal ayahnya umur Abizar itu waktu itu masih kelas 6 SD. Ya kan, Adiba kelas 1 SMP. Yang paling kecil masih 3 tahun, 4 tahun. Dan mereka setelah ditinggal almarhum, mereka ditinggal sama kakek yang deket banget. Bapak saya tuh deket banget sama cucu-cucunya gitu. Dan mereka kehilangan banget. Mereka lebih kehilangan saya. Ya, anak-anak saya itu sampai yang tidur di sebelah jenazah ayah saya gitu, kakeknya sampai nangis karena saking dekatnya dengan cucu gitu. Terus nggak lama rumah saya terbakar, mereka melihat sendiri gitu, di usia mereka yang masih kecil mereka kebingungan mau mau lari kemana dan mereka melihat uminya yang nolongin dia. Itu membuat mereka tuh yang dulu sewaktu masih ada almarhum orangnya royal, mereka minta apapun diturutin, tapi begitu dengan keadaan seperti itu yang kita habis nggak punya apapun gitu, mau tinggal di mana juga bingung, mereka kayak yang kuat dengan sendirinya, lebih dewasa. Setiap kali mau beli ini dia nanya dulu, Umi punya uang nggak? Kalau nggak usah, ya udah lihat-lihat aja. Itu yang selalu diucapkan gitu. Mau minta apapun dia nanya uminya punya uang nggak. Bahkan saya dakwah bawa makanan saya taruh di meja makan, dia akan nanya gitu, Mi ini punya siapa, boleh dimakan nggak? Hal seperti itu gitu loh, yang dulu mungkin nggak ada keluar dari mulut anak-anak saya. Jadi ya saya bangga ya dengan kedewasaan anak-anak saya. Maksudnya kayak Allah tuh mendidik mereka dengan ujian ini, Allah mendidik mereka gitu menjadi anak yang kuat. Nah, itu dan kayak Mendewasakan diri dari keadaan. ya, dewasa dengan dari ujian itu mereka sudah merasakan dari kecil ujian seperti apa yang bertubi-tubi. Bahkan mereka bilang, Umi, Allah sayang ya, ini saking sayangnya Allah sama kita dibuat begini. Saya bilang gitu, maka kamu baik sangka, perbaiki aja. Jadi mereka kuat dengan sendirinya gitu, semuanya Tapi gitu. kemarin dihujat sama soal sadar sampai Abizar marah itu gimana sih? Itu aku juga nggak tahu ya, itu lagi pulang keluar kota tiba-tiba, dan itu satu hari itu memang saya punya kayaknya lagi yang ya Allah nih begini banget gitu. Jadi saya mau dakwah nih, mobil saya kasih keponakan saya, tolong dong cuciin mobil saya gitu. Nah tiba-tiba keserempet mobil, saya nungguin kok nggak pulang-pulang, mungkin ada ponakan takut ya, tante mobilnya keserempet gitu. Aduh, ya udah bawa pulang, yang penting cepetan, Umi mau ini, tante mau berangkat ceramah gitu. Tapi nggak apa-apa, mau gimana, mau marah kan nggak mungkin juga, udah kejadian masa kita mau marah gitu kan. Dan ponakan udah nggak apa-apa, yang penting ini udah. Nggak lama udah tutup telepon, nggak lama Bilal telepon, Umi kenapa? Bilal di rumah sakit. Kenapa gitu? Tangan Bilal kepotong, ya Allah, langsung astagfirullahaladzim gitu kan, istighfar. Terus Bilal gimana? Mana kejadiannya, saya mau berangkat dakwah gitu kan. Nggak apa-apa, ini diantarin ustadznya kok gitu. Ya udah nanti tunggu ya Umi selesaiin dakwah dulu, nanti Umi kesana gitu. Itu pikirannya udah ya Allah, bukan kacau tapi istighfar, ya Allah nikmat apa yang mau dikasih sama Allah gitu ya. Udah istighfar, terus sudah selesai dakwah kesana, ternyata Bilalnya ya santai aja, orangnya nggak takut nggak apa, jadi nemenin dia dijahit segala macam gitu. Udah gitu perjalanan pulang saya share di grup kan saya punya grup anak-anak gitu, saya Diba, Bizar, Bilal, Aila gitu. Saya share nih Bilal lagi kepotong, ya Allah bocah dada aja kata si Abi gitu kan. Terus udah tuh bawahnya baru tuh chat dia saya dikirimin kan postingan Abizar gitu. Terus saya share di grup, ini apa Bi? Saya bilang, ini apaan sih? Bilang gitu, udah deh gak usah didengerin gitu. Dari terjadilah di chat, enggak, kesel aja sama orang-orang ya gitu. Ya udah akhirnya saya nasehatin gitu, udah gak usah dibales, gak usah dituin. Ya wajar sih ya, namanya anak jadi kalau kalian punya orang tua digituin juga pasti hanya karena sebuah pakaian saja, bilang gitu. Pakaian saya bukan aliran apapun, karena pakaian saya itu dari dulu Uje, dari tahun saya punya anak 3 tuh Uje udah nyuruh saya pakai cadar. Cuma karena sayanya belum kan
kan pengennya dari langsung pengen keinginan saya sendiri gitu, walaupun suami udah nyuruh harusnya kan samina wa ta'na gitu. Disuruh ya udah taat gitu, tapi saya masih ngulur waktu, masih kayaknya aduh ilmu saya kayaknya kok nggak nyampe gitu. Akhirnya ya udah gitu, padahal ya cadar saya bukan aliran apapun gitu, ini hanya sebatas syariat Islam saja. Saya menutup untuk menjaga pandangan, untuk menjaga fitnah dan segala macamnya itu. Emang itu bentuk apa namanya abizar yang seorang kepala gitu ya, Iya. sampai sebegitunya ya. Iya sampai segitunya ya wajar lah, makanya tapi akhirnya di grup ya kita ngobrol, Adiba pun juga ngobrol, udah sih Dek jangan kayak gitu, udah nggak usah diladenin gitu-gitu. Nih, tapi kadang kesel nggak sih misalnya anak udah berjuang sebegitunya ya sebuah keluarga gitu, sampai abizar sampai jadi ketua keluarga, kok dihujat juga sama orang-orang. Ya kan orang punya hak ya, semua orang punya hak menilai, semua hak orang punya hak menilai, tapi kan kita kembalikan bahwa kita nggak bisa memaksa hati orang untuk suka sama kita, tapi kita harus paksakan hati kita tetap suka sama orang, harus tetap baik sama orang gitu. Walaupun orang nggak suka sama kita, nggak baik sama kita, tapi kita tetap harus paksakan diri kita baik sama orang gitu. Jadi ya saya maklumin itu, ya saya bilang sama anak-anak ya harus punya maklum yang luar biasa banyaknya gitu, apalagi public figure gitu. Ini kan di momentum itu juga ya liburan sekolah anak-anak itu mengajak Anak-anak saya nggak ada yang libur ya di pondok. Yang di pondok mereka tetap mondok, dan saya juga padat banget nih sama dakwanya. Jadi ya udah, Abi juga syuting, ya udah mereka fine aja sih. Dengan masing-masing. Paling ya Umi kesini dong, kangen kayak tadi Bilal saya lagi acara Umi kirimin piring, sendok, gelas. Iya ntar ya, gitu ntar Umi selesai acara Umi kesana, gue bilang gitu. Wajar lah, saya juga bilang hati-hati gitu kan, apalagi motornya kan kemarin hadiah dari saya kan. Dan dia jawabnya gini, Lami naik beca kalau mati juga mati gitu. Nggak harus naik motor kali Mi, naik beca orang lagi diam tidur juga kalau saatnya mati ya, tapi kan harus hati-hati saya bilang gitu. Ya udah keparnoannya Umi dulu itu ke Abi, nggak usah dibawa-bawa ke aku katanya. Tapi ada rasa trauma emang gitu nggak sih? Ada rasa trauma? Iya trauma lah, namanya anak muda ya, naik motor pasti kan ada rasa pengen gimana sih gitu kan, pengen kebut-kebutan, pengen ngebut, awas ya bilang gitu, kamu masih punya Umi bilang gitu, kamu belum nikah kan, emang kamu nggak ngerasain pengen nikah, saya gituin. Saya gituin dianya, Lami kalau naik beca juga saatnya mati bilang nggak harus naik motor ya, tapi hati-hati iya gitu. Umi mau diboncengin? Enggak makasih. Tapi sempat melarang nggak sih Mi Abi buat naik motor? Nggak bisa ngelarang, gimana ngelarang, hobinya sama bapaknya. Tapi kalau touring-touring suka izin dulu. Nah ini nanti tanggal 20 dia izin, kebetulan lagi off kan Mi, tanggal 20 mau touring ya. Kemana? Ke Bali? Astagfirullahaladzim Bi, jangan deh. Jadi dia ngikutin, dulu bapaknya juga pernah touring ke Bali naik motor, jadi itu tuh diinin banget gitu. Udah Debi jangan Bi, bilang gitu, Umi sendiri lagi di rumah, bilang kan ada kakak gitu kan, udah orang ini sama teman-teman kok kata dia gitu. Ya udah nggak bisa maksa lagi, udah gitu. Abizar ini persis sekali dengan almarhum. Pelek. Keras kepalanya. Hobinya semuanya, terus royalnya dia habis sama almarhum itu sama, kalau udah punya uang royal banget ke adiknya, ke teman-temannya, kadang teman-temannya diajak semua apa segala macam gitu. Jadi ini plek-ketiplek bapaknya banget, saya bilang gitu banget. Kadang kalau ngeliat mungkin ngeliat kok kayak almarhum gitu maksudnya. Iya pastilah ada dalam diri bapaknya tuh dia gitu. Kalau ke Bilal itu lebih ke saya. Bilal tuh lembut anaknya, nggak berani ini, dan perhatian banget gitu. Walaupun yang lain juga perhatian, tapi Bilal lebih ya anaknya lebih slow gitu. Enggak, kalau sensitif yang nomor 3 justru dia baperan. Jadi anak saya beda-beda. Umi tadi kan dikatakan ya juga kan royal ya, mengajarkan sendiri nggak sih untuk berinvestasi seperti itu? Iya, saya juga bilang Bi, kamu masih muda gitu, jangan dihambur-hamburkan uangnya. Ya investasi aku mah di akhirat, dia jawabnya gitu. Ya udah, kan mau bangun rumah yatim ya investasinya kan di situ gitu. Mi sudah masuk Lebaran Haji, mungkin Umi sendiri Persiapannya seperti Oh iya, anak-anak alhamdulillah anak-anak udah pada bisa kurban masing-masing.
saya tawarin kalian mau kurban nggak? Oh ya, setiap tahun mereka kurban sendiri-sendiri gitu. Mereka mau beli hewan kurban diserahin sendiri, kadang dititip di pondoknya adiknya gitu. Nah itu, kadang kita nyembeli sendiri di rumah. Ini tahun pertama mereka kurban atau Enggak, sebelumnya udah kurban, udah 3 kali mereka udah kurban sendiri. dengan Penghasilan sendiri dari dia. Adiba dan Abi sendiri Iya. ya? Berarti masing-masing hewannya satu? Iya, mereka satu. Kalau boleh tahu mungkin tahun ini apa sih? Tahun ini nggak tahu deh, mereka mau tadinya mau udah kita sapi aja bareng-bareng gitu, jadi iniin gitu. Rencana sembelihnya di mana nih? Di rumah, biasa kita tiap tahun di rumah. Tiap tahun kalau sapi kita pas tuh kan sama almarhum dimasukin bapak saya, jadi kalau sapi kan 7 orang ya, jadi pas banget gitu. Ya udah satu sapi udah kita potong sendiri di rumah gitu, terus ntar kita keliling bagi-bagiin ke kaum duafa sekitar gitu. Senang gak sih nih melihat anak-anak sudah bisa kurban sendiri? Ya alhamdulillah banget. Itu kan buat tabungan mereka ya. Nih Adiba sendiri ini kan sudah mulai go public nih sama ayamnya. ayang beb. Ya doain aja semoga disegerakan. Yang laki-laki dikasih hidayah supaya segera. Yang perempuannya juga dikasih hidayah supaya segera. Karena kan kalau orang tuanya nyuruh segera, kalau anaknya masih yang mempersiapkan mentalnya masing-masing gitu kan, nggak tahu apa yang dipersiapkan. Cuma kalau dari pribadi saya, menikah jangan lihat materinya, tapi persiapkan kamu sebagai perempuan, sebagai istri, kamu siap nggak nanti suami kamu nyuruh udah kamu di rumah aja, siap nggak itu. Nah, jadi yang harus dipersiapkan Egy-nya juga dipersiapkan sebagai sanggup nggak dia nanti bimbing Adiba gitu-gitu. Itu Berarti sih. sudah sering konsul ya Mi mereka berdua ke Umi? Oh iya. Bersetuju berarti kalau Kadang nanya-nanya rumah di sini harganya berapa udah gitu sempet nanya gitu. kayak gitu Mi? Berarti udah jauh ya Mi persiapannya? Ya doain aja deh, doain aja. Kita juga pengennya cepet-cepet ya gitu. Persiapannya Udah kasih lampu hijau. Udah sampai tanya-tanya rumah. Nggak tahu, pokoknya cuma sebatas nanya-nanya aja. Tapi kalau ditanya emang mau kapan sih kak? Ntar aja, udah gitu aja jawabannya. Tapi kalau Umi sendiri lihat Adibanya udah siap belum sih? Ya mereka kan LDRan terus ya. Kalau pas ketemunya pas pulang aja, misalkan pas Egy-nya ada jadwal tanding di Indonesia gitu bisa pulang baru mereka ketemu gitu. Kalau enggak ya LDRan aja gitu. Dan mereka ya hubungannya ya begitu deh. Kalau dia udah siap belum nih Mi? Hah? Kalau dia udah siap belum? Kalau dilihat Adibanya, iya kayaknya Adiba belum ya. Apa Mi? Nggak tahu deh, nggak ngerti siap nggak siapnya dari segi apa nggak ngerti. Tapi aku sih seandainya beli rumah sering kasih wejangan ke Kak juga. Adiba, aku sering ya jangannya lebih ke itu. Kamu tuh akan jadi sosok istri, sanggup gak nanti kamu misalkan nih yang si suami gak kepengen kamu nyanyi, maunya di rumah, kamu bisa nggak gitu. Harus itu yang dibekelin itu, terus harus siap dengan pekerjaan rumah tangga, masaknya apa semua. Mi, seandainya beli rumah mungkin Umi sendiri pengennya mereka berdua beli rumahnya deket Umi biar sering ketemu atau gimana Mi? Egois banget sih emaknya. Pengennya nggak boleh keluar dari rumah kalau bisa ya, dibangunin. Tanah saya kan gede, udah bangunin deh di situ deh biar depan-depanan. Tapi kan kita nggak bisa, ya kan terserah mereka mau seperti apa. Tapi sebelum ada teman keluarga nggak sih? Keluarga gimana Mi? Dulu udah pernah bertemu kok. Hanya ngobrol-ngobrol aja, pengen ya ngobrol aja, makan malam aja biasa. Belum ada pembahasan soal itu. Walaupun ya biasanya udah buru-buru apa Egy-nya, cuma ya kan semuanya biarin mereka, anaknya yang mau ini kan. Tapi mungkin Egy sendiri udah minta restu sama Umi nggak sih Mi? Udah minta restu Mi, ada niat baik? Iya, udah. Apa Mi? Ya serius, mau sungguh-sungguh sama Adiba, cuma kan masalah masih kontrak kerja dan segala macam kali ya. Jadi mereka masih mempersiapkan itulah dengan baik gitu. Kan nikah itu buat lama, bukan buat main-main doang gitu. Ya udahlah, Mbak, harus. Enggak juga, empat-empatnya anak saya sayang semua. Mau Adiba mau Abizar ya, kalau pas dia mau nikah muda terus dia mau meninggalkan saya ya udah gitu kan, ya kan memang udah kewajiban kan, orang tua nggak boleh ngelarang-larang, nggak boleh orang tua itu, saya nggak boleh bikin menantu saya nanti cemburu.